Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kembali lagi bersama Bu Rani Rasyida Sabrina di kelas 3, tema 3, subtema 2 pada pembelajaran 1. Nah anak-anak, kali ini kita akan masuk pada subtema 2 pembelajaran 1 ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Wujud benda. Nah anak-anak, bisakah kamu melihat gambar apa yang ada di layarmu? Benar sekali, banyak sekali anak-anak yang bermain di pantai. Nah, manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Nah, jadi anak-anak, di gambar ini anak-anak yang bermain memegang benda, bermacam-macam benda. Benda itu ada 3 wujudnya ya anak-anak. Mari kita ketahui apa saja wujud benda. Nah, wujud benda itu terbagi 3. Yang pertama ada padat, cair, dan ada juga gas. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nah, anak-anak ibu sekarang perhatikanlah, ada bagan mengenai wujud benda. Di sini sudah terlihat bahwa benda wujudnya ada 3. Yang pertama itu ada padat, yang kedua cair, dan yang ketiga ada gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nah, mari kita perhatikan gambar dapur Dayu, dapur rumah Dayu berikut ini. Nah, anak-anak, kamu dapat mengamati gambar yang ada di layarmu ini, atau di dalam bukumu halaman 61 ya anak-anak. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Kemudian tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Nah, ibu contohkan satu ya anak-anak. Benda padat yang terdapat di sana adalah kuali. Nah, ibu melihat ada kuali, benda padatnya. Lalu benda cair yang ibu lihat di sana adalah minyak. Ada minyak ya anak-anak. Lalu benda gas yang ada di sana apa anak-anak? Ya, benda gasnya adalah asap dari air yang sedang mendidih itu anak-anak. Nah, itu adalah contoh yang ibu berikan. Anak-anak ibu boleh menemukan benda-benda lainnya dan menuliskannya di sana. Kemudian kita coba mengamati lingkungan sekolah. Kita dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut. Nah, untuk hal ini, karena kita belum bisa mengerjakannya di sekolah, nah anak-anak ibu perhatikan ya jawabannya. Kita telah mengamati benda-benda di sekitar. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Nah, wujud benda itu ada 3 ya. Tadi anak-anak ada padat, cair, kemudian gas. Lalu tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Nah, 2 contoh benda padat di sekolah itu ada papan tulis contohnya. Ada meja atau kursi, banyak kan? Lalu tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu. Benda cair yang ada di sekolah. Misalkan anak-anak ibu melihat ada
Ya, melihat ada galon, ada di dalam galon ada air ya tentunya ya. Lalu, apa lagi contoh benda gas di sekitarmu? Nah, benda gas misalnya ada di balon, di dalam balon ya anak-anak. Lalu, kita akan mengamati lagi. Pernahkah kita naik alat transportasi seperti pada gambar? Nah, gambar ini anak-anak ibu tahu apa? Ya, ini adalah gambar motor. Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Motor adalah berwujud padat. Bagus sekali. Namun apa yang dikeluarkan motor bisa berupa wujud gas karena motor mengeluarkan karbon monoksida atau gas karbon monoksida. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan Dena jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, jadi di sini ada Dena jarak ke rumah nenek ya. Nah, ini adalah rumah Edo. Lalu rumah nenek ada di lurus di depan saja. 5 km 300 meter. Nah, artinya rumah nenek adalah 5 km lebih 300 meter. Nah, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Kalau kita jadikan ke kilometer, maka satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nah, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi kalau sudah seperti ini di kebun Edo jarak rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Kalau kita jadikan kilometer adalah 1 kilometer lebih 523 meter. Apakah anak-anak ibu mengerti? Bagus. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1 km lebih 523 meter. Nah, ini dia ada keterangannya anak-anak. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, sekarang kita diminta untuk mengubah kilometer ke meter. Kilometer ke meter diubah, artinya 1 kilometer adalah 1000 meter. Artinya 5 kilometer adalah 5000 meter. Ingat anak-anak, kita bisa menambahkan 3 angka atau bilangan 0 di setelah angka yang akan kita cari. Makanya 5 km adalah 5000 meter. Kita menambahkan 3 0 di belakangnya. Nah, kemudian ada 300 meter. Jadi artinya 5000 meter yang sudah kita dapatkan tadi, kita tambah dengan 300 meter, artinya 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Nah, kemudian jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, sekarang kita diminta untuk menjadikan ke kilometer seperti yang Ibu jelaskan tadi. 1523 meter artinya adalah 1000 meter ditambah 523 meter. Nah, 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Karena 1000 meter ke kilometer kita hilangkan 3 0 di belakang. Jadi 1000 meter adalah 1 kilometer ditambah 523 meter. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan Dena jarak antar bangunan di bawah ini anak-anak. Nah, ada beberapa bangunan di sini. Ada sekolah, ada pasar, ada pos, ada rumah sakit, ada rumah Udin dan rumah Siti. Sekarang tugasmu adalah menentukan jarak dalam satuan meter. Nah, jadi
rumah Siti ke sekolah contohnya 6 kilometer. Rumah Siti ke sekolah ada 5 kilometer 100 meter. Kita tulis dulu 5 kilometer 100 meter. Sekarang kita jadikan ke meter. 5 kilometer artinya adalah 5.000 meter. 5.000 ditambah 100 meter artinya 5.100 meter. Apakah anak-anak ibu mengerti? Nah, alat ukur ada bermacam-macam anak-anak, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Jadi, alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan apa anak-anak? Altimeter. Ingat ya, altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian. Berdasarkan gambar, jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sini kita akan melihat gambar anak-anak. Gambar yang A, jarak atau ketinggian dari pesawat itu adalah 3.000 meter dari permukaan laut. Bagaimana dengan yang B? 4.325 meter, lebih tinggi dia ya. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ada 3 pertanyaan. Berapa ketinggian pesawat dalam satuan kilometer? Kita tinggal mengubahnya menjadi kilometer ya anak-anak. Lalu yang B, berapa ketinggian pesawat dalam satuan kilometer? Nah, ini meter kita jadikan ke kilometer. Lalu berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Nah, cara membandingkannya adalah kamu jadikan ke salah satu satuan saja. Jadi satuannya harus sama baru bisa kita kurangkan. Nah, dapatlah perbedaannya. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, di sini ada gambarnya anak-anak. Anak bergerak lambat, lalu bergerak cepat, dan bergerak berputar. Dengan mengikuti gerakan itu, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerak lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, anak-anak bisa berlatih ya di rumah ya. Lalu kegiatan bersama orang tua kita pada hari ini adalah orang tua membantu siswa melakukan kegiatan di rumah. Kegiatannya adalah mengidentifikasi wujud benda dan fungsinya di sekitar rumah. Mengidentifikasi artinya anak-anak ibu bisa mengetahui mana saja yang benda padat, benda cair, benda gas. Jadi dikelompokkan anak-anak ya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu mendapatkan pembelajaran ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.